Maka kita harus menelisik sejarah, kita menelisik masa lalu, apa yang menjadi pemicu bagi putaran-putaran telur itu. Dan ternyata setelah ditelisik dalam sejarah, ada fakta yang sangat tragis terkait dengan kenapa Bali menjadi objek wisata yang sangat terkenal. Tapi ini berada di media sosial, yang konteksnya adalah rahasia. Terkait dengan wisata terbaiknya Bali, itu di balik itu adalah terjadinya banyak korban. Karena harga diri diinjak-injak. Perang puputan karena kita sudah mati-matian mempertahankan adat istiadat kita yang sudah adiluhung diporak-porandakan oleh penjajah. Contoh bom Bali, bom Bali 1, bom Bali 2 terjadi di Bali. Pernahkah orang Bali melawan kekerasan dengan kekerasan? Tidak. Tidak pernah itu. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Tentu saja dengan suasana yang baru, tidak terlepas Hindu Channel akan mengundang juga tokoh Hindu yang bisa dikatakan baru, tapi ilmu pengetahuannya ini sangat wawasannya sangat dalam sekali. Kalau dibilang baru nggak mungkin. Beliau sering muncul di RCTI, TVRI sering muncul. Nah, Hindu Channel kalau belum mengundang beliau, ini belum lengkap rasanya. Nah, beliau kegiatan-kegiatan pura yang ada di Jabodetabek dan sering ke daerah juga. Nah, langsung saja kita sapa beliau, Dr. Iwayan Kantun Mandara SAGM Filha. Sehat Bapak Kantun? Sehat. Sepertinya semangat sekali nih Pak sebelumnya gitu kan. Nah, ya harus semangat, hidup itu harus semangat. Kalau nggak semangat gimana bisa hidup? Nah, umat Sedharma udah mengenal Pak Kantun. Ya, siap. Tentu saja karena sering di TVRI. Siap. Nah, umat Sedharma yang khusus nonton Hindu Channel gimana nih Pak? Wah, saya serahkan sama Mas Miko lah. Monggo Pak, sapa umat Sedharma kita. Baik, dimanapun saudara-saudara kami umat Sedharma yang akan menyaksikan Hindu Channel ini, saya tadi sudah diperkenalkan oleh sahabat yang memiliki Hindu Channel ini, Mas Miko luar biasa mengundang saya gitu. Saya di dalam benak pikiran terbesit bahwa apa yang harus saya sampaikan di dalam Hindu Channel yang akan memberikan warna di dalam edukasi terkait dengan ilmu agama, ilmu kebudayaan yang memang menjadi yang menjadi dasar dari yang saya dapatkan di bangku kuliah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara Miko yang memang jauh-jauh hari sudah menghubungi saya untuk bisa hadir, tetapi mohon maaf baru hari ini bisa hadir karena memang waktunya agak longgar sedikit. Itu barangkali perkenalkan. Nah Pak, ini nama panggungnya siapa nih? Biar enak nih Pak Kantun, agar bisa umat ini kalau ketemu, oh ini yang di Hindu Channel. Nama panggung siapa Pak? Nama panggung aja panggil aja Mandara. Mandara. Ya. Ini kenapa Mandaranya? Tidak Kantun mungkin atau Wayan? Begini, karena terlepas dari sejarah Mandara ini saya dapatkan dari bukan orang tua. Ya. Jadi saya dapatkan pada saat saya masih di SD dulu. Ya, di SD dulu saya pernah mendapat juara menulis aksara Bali. Ya, ketika saya mendapat juara aksara Bali itu kebetulan saya kelas 6 SD. Begitu tamat langsung kepala sekolah memberikan nama, mendapat tambahan dan tanggal tahun lahir. Mandara. Iya, Mandara. Ternyata pesan dari Mandara ini, kamu akan membawa pesan-pesan Dharma. Itu kata kepala sekolah, ternyata benar. Saya nyemplung, saya ketemu dengan Mas Miko ya. Sekolah di Seta, jadi ngajar di Seta ya. Jadi, dosen juga nih? Ya, saya kebetulan diajak oleh ketua Seta sekarang. Dulu Pak Prof Kartike ya mengajak saya untuk ngayah memberikan edukasi kepada adik-adik kita yang sekolah di Seta. Itu. Nah, kebetulan beliau juga ngajar di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta, dan Miko juga dibimbing oleh beliau lah, luar biasa. Ini juga berkat beliau. Nah,
Yang menarik lagi hari ini tentu saja kita tidak terlepas dengan pembahasan yang dinantikan oleh umat Dharma, Pak. Beberapa pekan, Niki ada yang menghubungi kita dari tim Hindu Channel, mohon selain Aji Dewa Suratnaya, ada tidak tokoh Hindu yang bisa menyampaikan edukasi terkait dengan video-video yang ya bisa dikatakan topik kita itu biasanya meluruskan, Pak. Tapi seperti yang kita obrolkan tadi di belakang, Pak Kantun, ya kita setidaknya sebagai umat Hindu tidak menyalahkan salah satu pihak, tidak juga menyalahkan diri. Ini hanya pengimbang edukasi umat Hindu juga. Nah, sebelum kita membahasnya, sebelum kita tonton videonya, Pak, pertanyaan yang pertama, kenapa Bali lebih ramai dibandingkan daerah lain? Ini pertanyaan yang pertama untuk kita meloncat ke topiknya, Pak. Sebelum saya jawab, saya mungkin meluruskan dulu ya, bahwa apa yang dikatakan Mas Miko tadi, saya dianggap sebagai tokoh agama itu terlalu berat buat saya. Dimana proses pembelajaran saya sampai hari ini, saya masih jauh dari apa yang diperkirakan orang, gitu kan. Tetap kita belajar yang terbaik, bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul membawa bahwa konsep NKRI ini adalah konsep yang harus utuh. Yang keutuhan ini dijaga dengan kesantian, kedamaian, ini kan harus dijaga. Nah, oleh karena itu, sebelum menjaga itu, kenapa Bali menjadi favorit gitu favorit. Terlepas dari konteks pertanyaan yang disampaikan Mas Miko ini, bahwa kalau saya mengambil nilai spirit dari sebuah Pulau Dewata, siapa sih yang nggak kenal Pulau Dewata? Disebut Pulau Seribu, 1000 pulau, ya kan, Pulau Island God, dan banyak ada orang-orang luar yang memberikan dalam tanda kutip menjustifikasi Hindu itu sangat the best, kan. Nah, oleh karena itu, kalau saya berpikir bahwa Hindu menjadi terbaik, Hindu menjadi bagus di mata orang, di mata dunia, itu tidak terlepas dari konsistensi umat Hindu yang selalu yang selalu mempraktekkan nilai-nilai Weda dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Karena Hindu memiliki konsep 3 kerangka dasar agama ini. Dan itu dijalankan secara holistik, bukan parsial. Setiap hari. Contoh. Setiap waktu, setiap napas kehidupan. Setiap napas kehidupan yang ada di Bali dilakukan oleh orang-orang semeton kita di Bali. Itu beda dengan kita yang ada di Jakarta, kesibukan kita berbeda. Tapi orang Bali begitu bangun pagi, dia sudah melakukan konsep 3 kerangka dasar itu. Ini yang barangkali salah satu indikator. Saya berbicara salah satu indikator bahwa ini yang akan menjadikan energi spirit itu menjadikan luar biasa. Sama dengan kalau kita analogikan dalam diri tubuh kita. Setiap umat makhluk hidup kan memiliki energi. Ketika energi itu tidak dikelola dengan baik, bagaimana kita bisa untuk menjadi lebih wise, menjadi lebih bijak, menjadi lebih bagus? Kan nggak bisa. Makanya ajaran-ajaran guru kerohanian, terlepas dari orang suci, maharsi, Sulinggi, selalu dia memberikan konteks pencerahan kepada umat, dan juga dia selalu melakukan nyurya sewana, bukan? Mendoakan alam semesta, bukan untuk Pulau Dewata, untuk dunia. Ini yang dilakukan oleh, tanpa disadari oleh kita sebagai umat Hindu. Pernahkah kita bertanya pada Sulingge, Ratu Peranda, ide Sulingge. Tapi yang doa ide pada saat Surya Sewana, ide nak berdoa untuk keamanan hidup makhluk di dunia. Pasti jawabannya itu. Nah, konteks ini, spiritnya ini dibangun oleh orang-orang suci dan ditelurkan oleh umat-umat ke akar rumput. Akar rumput itu tidak akan menalar logikanya untuk mengemas apa yang didapat oleh Sulingge. Dia hanya bisa melakukan. Maka terjadilah istilah gugontuon. Salah gugontuon? Tidak salah. Tapi karena ini kan parampara, Upanishad. Pencerahan datang dari atas, air mengalir dari atas ke bawah. Begitu juga ilmu yang diberikan oleh seorang maharsi, oleh Sulingge kepada umat. Agar umat ini mampu mengaplikasikan kehidupannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada poin yang sangat penting lagi. Umat Hindu yang ada di Bali selalu eling.
pentingnya terkait dengan pedanda pinandita untuk kita sebagai umat Hindu bertanya kepada bisa dikatakan orang-orang suci seperti itu. Nah, sebelum Pak Kantun menjelaskan yang sangat menarik tadi itu, kita harus tonton dulu video ini. Terlalu semangat nih narasumber kita pada hari ini. Nah, ini yang akan menjadikan kita juga umat Hindu akan iling dengan adanya video atau yang sudah beredar di media sosial. Silakan, kita bisa tayang ini, umat Sedharma, saksikan. Nah, 1904 juga ada sebuah kejadian di Bali. Jadi Belanda itu sama seperti negara-negara Eropa yang lain, ketika mereka mau menjajah dan mereka sebenarnya sudah mengagendakan untuk menjajah, mereka itu nggak mau menjajah duluan, harus bikin alasan dulu gitu, biar manusiawi gitu, bikin pura-pura bikin alasan gitu. Nah, dalam hal ini alasannya itu adalah hak tawan karang yang dimiliki oleh raja-raja Bali itu digugat karena katanya menyakiti Belanda dan sebagainya gitulah. Nah, tapi intinya Belanda kemudian menaklukkan Bali. Awalnya Bali itu 1904 itu melakukan perlawanan yang sangat-sangat sengit, tetapi bagaimanapun Belanda yang dilengkapi oleh senjata yang lebih canggih, tentara yang lebih profesional dan sebagainya, akhirnya bisa mengurung raja-raja Bali di istananya setelah prajurit-prajuritnya dibantai semua. Nah, disitulah kemudian raja-raja Bali itu memutuskan melakukan perang puputan, perang sampai tetes darah penghabisan, atau bisa dalam bahasa yang lebih simpel, perang nekat gitu, perang bunuh diri. Jadi di dalam istana mereka sudah melakukan upacara dulu, melakukan apa dulu, kemudian seluruhnya ketika pintu gerbang dibuka, mereka langsung nyerang dengan senjata apapun yang mereka miliki gitu, dari mulai keris, bambu, atau apapun yang bisa mereka dapatkan. Di depan gerbang itu justru adalah moncong-moncong senapan dan meriam Belanda sudah menanti. Mereka tahu itu, tetapi mereka tidak punya pilihan. Lebih baik mati daripada hidup dalam penjajahan. Jadi orang-orang Bali itu semangat kemerdekaannya itu, semangat kebebasannya itu benar-benar sangat kuat. Jadi mendingan mati aja daripada dijajah gitu. Ya, akhirnya menyerang mereka, dan serangan itu benar-benar menyakitkan. Karena apa? Karena yang nyerang bukan hanya rajanya, bukan hanya prajuritnya, bukan hanya menteri-menterinya, tetapi juga seluruh orang yang ada dalam istananya, termasuk pembantunya, perempuannya, anak-anak yang masih balita, yang baru belajar berjalan, itu semuanya nyerang bawa senjata. Jadi Belanda tuh benar-benar panik, Belanda tuh benar-benar pada waktu itu Belanda dihadapkan pada satu kenyataan perang yang menyakitkan. Mereka memberondong orang-orang Bali yang datang menyerang mereka, tapi setelahnya mereka sadar bahwa yang diberondong sama mereka itu adalah anak-anak kecil. Banyak di antara mereka anak-anak kecil yang nangis, mama, yang dalam kondisi sekarat gitu. Terpaksa sama pemerintah Belanda, sama tentara Belanda ditembak mati gitu. Dan itu kan sebenarnya menyakitkan. Dan ketika media-media Eropa itu melaporkan cerita ini, itu Belanda dibully habis-habisan di Eropa gara-gara dianggap sebagai penjajah yang biadab. Karena ia melakukan serangan yang seperti itu kepada orang-orang yang sudah putus asa. Nah, Belanda karena dibully dan karena merasa malu dengan itu, makanya akhirnya Belanda itu memutuskan untuk menjadikan Bali sebagai cagar budaya, di mana kebudayaan, tradisi, adat Bali yang eksotis itu harus dibuat bertahan seperti itu. Jadi pemerintah kolonial Belanda itu tidak memasukkan bahasa Belanda, tidak memasukkan kurikulum apa yang bernuansa barat ke Bali, tetapi justru malah memperkuat budaya dan tradisi Bali. Kemudian diumumkanlah pada orang-orang Eropa tahun 1909 bahwa Belanda dibuka sebagai kawasan wisata cagar budaya, begitu. Dan tahun 1912 sampai 1914 Belanda benar-benar mengeluarkan sebuah deklarasi bahwa Bali itu adalah kawasan wisata, bahwa apa yang disampaikan ini sejatinya mungkin ada benarnya, mungkin juga banyak tidak benarnya. Tergantung siapa yang menjadi orang yang fine dengan konteks itu. Kalau saya selaku orang yang genetik saya adalah orang Bali, lahir di Bali gitu ya. Mau tidak mau, pas kebetulan Hindu Channel ini memberikan panggung, saya mencoba akan berdiri di tengah-tengah agar paling tidak ini akan menjadi sebuah penguatan identitas untuk umat kita yang ada di Bali. Bahwa tanpa disadari orang Hindu dalam menghadapi sebuah permasalahan sangat wise sekali. Contoh bom Bali, bom Bali 1, bom Bali 2 terjadi di Bali. Pernahkah orang Bali melawan kekerasan dengan kekerasan? Tidak. Tidak pernah itu.
Sedangkan korban bom Bali pun tidak pernah mengutuk orang yang mengebom, yang menjadi korban bom Bali. Ini apa kalau kita tarik garis spiritual pelajaran agama itu? Bahwa konteks dalam pelajaran di dunia ini, kita terlepas dari seorang Hindu yang lahir di Bali, bahwa Bali ini memiliki energi spirit yang luar biasa, ajaran adiluhung yang sudah ditelurkan untuk kita, dan juga generasi seterusnya. Oleh karena itu, penguatan identitas kehinduan ini harus betul-betul berjalan di dalam koridor nilai-nilai agama yang ada. Itu terkait bom Bali 1, bom Bali 2. Ada lagi COVID-19 datang menghampiri kehidupan seluruh dunia. Termasuk juga Indonesia, dan Bali terpuruk. Karena kita saksikan di Bali pendapatan devisa terbanyak adalah atas kunjungan devisanya dari wisatawan. Kenapa wisatawan berbondong-bondong hadir untuk menyaksikan eksotik keindahan Pulau Dewata? Karena memang di tempat lain tidak ada energi itu. Energi spirit. Bukan kalau dilihat dari Keindahan semua orang memiliki pulau-pulau. Raja Ampat memiliki keindahan. Tetapi energi spirit ini tidak dimiliki oleh pulau-pulau lain. Hanya Bali. Bukan karena saya orang Bali, tapi dunia menyatakan. Dunia menyatakan hal itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara energi spirit, apa ini garis benang merahnya yang harus kita manfaatkan terkait dengan ini? Kejadian demi kejadian. Tapi orang Hindu dalam menghadapi kejadian yang diberikan oleh Tuhan, kan cobaan. Cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Orang Bali khususnya zaman pandemi COVID tidak pernah mengeluh. Walaupun ribuan, ratusan sampai ribuan tenaga yang di kapal pesiar, kerja di kapal pesiar, di perhotelan, di PHK, pulang kampung. Tapi apa yang dia lakukan? Dia kembali ke desa dan merawat lagi sawah ladangnya sendiri untuk menghasilkan, menghidupkan lagi keluarga-keluarga mereka. Adakah yang bisa meneliti sampai ke sana? Belum. Ada. Inilah kehebatan kita sebagai orang Hindu yang notabene sekarang kita hijrah dari ke Jakarta ataupun di merantau di Lampung kayak mana ya. Kekuatan energi ini kan terbawa oleh kita. Makanya pesan orang tua di Bali dulu ketika kita mau berangkat merantau ke negeri orang, pesan orang tua satu. Ning, nak, anakku, jangan pernah melupakan kawitan. Apa kawit? Wit sinar, energi. Jangan pernah melupakan energi kawitan yang sudah kita wariskan sampai sekarang. Ini energi-energi ini yang harus kita betul-betul kelola dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konteks berbondong-bondongnya pariwisata menyaksikan indahnya Pulau Dewata, kita juga berterima kasih. Ya kan? Berterima kasih. Kenapa? Karena memang smiling people ya, penduduk ya, begitu didatangin is very welcome. Orang Bali sangat welcome, maka terjadilah kekuatan toleransi yang ada di Bali. Berbicara bom Bali 1, bom Bali 2, itu memberikan dampak penguatan toleransi yang sangat kuat di Bali. Terjadinya bom Bali 1, bom Bali 2. Kalau mau berkaca itu. Kalau mau berkaca itu. Jangan kita menyatakan sesuatu mengeneralisasi kasus per kasus, kan tidak elok. Nah, Pak Kantun, mohon maaf saya potong. Ini yang menjadi seram adalah konteks kata korban. Nah, kalau korban ini kan kalau kita berkaca pada Hindu juga melakukan korban suci. Nah, kalau di umat Hindu itu secara sederhana itu dia akan menerima. Ya memang kondisinya kita melakukan korban suci seperti itu kan. Tapi ini berada di media sosial yang konteksnya adalah rahasia terkait dengan wisata terbaiknya Bali. Itu di balik itu adalah terjadinya banyak korban. Nah, konteks korban ini untuk kita memberikan pemahaman baru kepada yang menyaksikan juga yang disampaikan oleh beliau, gimana gitu. Tetapi korban-korban yang terjadi memang benar terjadi. Perang puputan siapa yang nggak tahu?
Konteks perang puputan yang dilakukan oleh orang Bali sama dengan yang dilakukan oleh orang Jepang, harakiri. Bunuh diri. Karena harga diri diinjak-injak. Perang puputan karena kita sudah mati-matian mempertahankan adat istiadat kita yang sudah adiluhung diporak-porandakan oleh penjajah. Kan harus berani tampil mati dong. Membela tanah air. Apa yang dilakukan oleh Kumbakarna sangat benar sekali. Di sisi lain Kumbakarna adalah orang yang pengecut. Di satu sisi dia adalah pembela tanah air yang luar biasa. Negarawan. Iya, negarawan itu Kumbakarna. Sama konteksnya. Begitu kita berbicara perang puputan, bahwa orang Bali melakukan ini adalah harga diri membela tanah kelahiran yang dimana diporak-porandakan oleh orang yang tidak beradab, memberangus agama, memberangus kebudayaan, semua mau diberangus. Nah, kita yang sudah diwariskan oleh leluhur kita ajaran-ajaran adiluhung, masa tega? Kan harus berjuang dong. Nah, kalau sekarang konteksnya bukan dengan bedil, bukan dengan bambu, bukan dengan senjata-senjata mutakhir, tetapi dengan wiweka, jenana. Kita harus, Hindu Channel ini sudah benar menggunakan hal senjata untuk memberikan pandangan yang komprehensif, yang holistik terkait dengan video-video yang barangkali di satu sisi akan menyudutkan, sudah pasti. Karena berbicara pro kontra apa yang kita katakan, saya mengatakan ini pasti banyak juga orang yang nggak suka. Banyak juga, tapi konteksnya kita di sini adalah bagaimana kita menonjolkan jati diri kita sebagai orang Hindu yang betul-betul diwariskan nilai-nilai kearifan lokal yang luar biasa. Kan kita harus rawat, kita harus tumbuhkan kembali. Dengan demikian, kan menjadi indah sekali. Wais keindahan ini kan harus kita dapatkan. Orang hidup di dunia ini kan mencari kedamaian, ketenangan. Apalagi menjelaskannya sambil senyum, Pak. Lalu tadi Pak, Mandara ini menariknya itu menyampaikannya tetap senyum. Jadi tidak terlihat seram-seramnya sama sekali. Walaupun suaranya benar-benar menggelegar, Pak. Nah, pertanyaan yang menarik lagi, di balik dari pariwisata Bali ini, apakah ada misteri? Mungkin sebagai umat Hindu menggarisbawahi terkait dengan misteri ini apa sih? Ya. Gitu. Ini menarik juga. Berbicara misteri, saya bukan orang sakti. Misteri sudah jelas. Ya, misteri yang kita anggap di sini adalah energi tadi. Saya berbicara energi itu misteri. Energi kekuatan alam hanya orang-orang yang tertentu, orang-orang yang suci pikiran, orang yang suci perkataan, orang yang suci perbuatan yang akan mampu menyerap di balik misteri itu. Sedangkan saya, mungkin Mas Miko, terus umat-umat yang lain yang masih dalam proses pembelajaran untuk menuju tangga kesucian itu, belum kita akan dapatkan energi rahasia itu. Karena banyak sekali yang kita saksikan bagaimana orang sekelompok umat Hindu dalam melakukan ritual piodalan, pokoknya upacara besar-besaran, spontanitas pada saat itu seluruh umat di sana itu kerauhan. Apa ini? Ada energi di balik kekuatan itu. Yang sejatinya kalau kita tarik kesimpulannya adalah, tanpa mendahului yang di atas, bahwa kita diingatkan oleh energi itu, agar energi itu digunakan demi kemaslahatan hidup bersama. Kalau energi itu hanya untuk Mas Miko saja, ini nggak benar. Energi itu digunakan ketika kita dapat energi yang positif, maka dikomunikasikan lagi kepada yang lain, kepada umat yang barangkali belum mendapat pencerahan. Kan begitu. Oleh karena itu, energi-energi yang ini kita kelola dengan baik. Tentunya energi spiritnya itu tidak terlepas dari 3 kerangka dasar tadi. Berbicara tatua, berbicara etika, berbicara upakara. Ini kan holistik, tidak bisa parsial. Begitu kita melakukan sebuah persembahan yadnya sese, apa di balik persembahan itu energinya? Ternyata energinya ada di sana, nasi, sumber tenaga. Etikanya bagaimana? Oh, kita dengan merunduk mengaturkan persembahan itu. Etika itu. Terus bagaimana caranya agar menjadi setelah kita persembahkan semua makhluk berbahagia? Om Sarwi Santu Niramaya Sarwi Badrani Pasantu. Makasih duk bawa bawet. Om Lokas Samasta Sukinum Bawantu. Semoga semua makhluk berbahagia.
Bukankah doa yang universal? Bukankah Hindu selalu mendoakan untuk dirinya? Enggak. Mendoakan semua seluruh makhluk hidup. Hebat kan? Nah, kalau kita membahas seperti ini, itu akan menjadikan pemahaman yang menyatu sebenarnya, Pak. Ya. Beliau itu sebenarnya memberikan pertanyaan kepada umat Hindu. Ya. Nah, hari ini umat Hindu akan memberikan jawaban tentu saja melalui narasumber kita, gitu kan. Nah, inilah jawaban-jawaban yang akan tentu saja bisa diterima oleh umat Dharma atau oleh adik-adik generasi Hindu kita yang ada di daerah-daerah mungkin yang mempertanyakan hal ini. Nah, pertanyaan lagi, apa yang bisa kita lihat ke dalam, Pak Kantun, Pak Mandara Niki, yang bisa dilihat ke dalam tentang Bali, selain misteri tadi, spiritual tadi itu, apa yang bisa dilihat? Ketika kita berbicara apa yang ada paling dalam di Pulau Dewata, saya sangat mensyukuri lahir di Bali, ya, kelahiran di Bali, dan saya mensyukuri saya karena lahir di Bali otomatis saya agamanya orang Hindu. Dan yang menjadikan saya bahagia adalah saya memiliki kitab suci yang bernama kitab suci Weda. Weda ini sifatnya luas, universal dan alamiah sekali. Oleh konteks ke dalam pemikiran ini, maka kalau saya melihat Bali jauh lebih dalam adalah kembali lagi ketika saya menengok saudara-saudara yang ada di Bali, dia tidak pernah menggunjingkan, membicarakan orang lain. Tidak pernah saya dengar itu. Yang saya dengar, besok kemana rencananya? Saya mau nangkil ke Pulaki. Yang saya dengar, besok mau kemana? Ke Lempuyang saya mengotorang bakti. Setiap hari umat-umat kita tidak pernah lepas dengan ide Sang Hyang Widiwasa, dengan Tuhan. Apakah inilah yang saya lihat kedalaman Bali, ya. Tetapi di luar itu ada juga yang namanya juga kehidupan, ya. Tetapi secara mayoritas, secara umum, saya memang jarang pulang ke Bali, tapi ketika pulang ke Bali ya kangen lah gitu. Paling saya tidak punya setting, saya akan mau tangkil ini. Tapi saudara yang di Bali mengajak mau tangkil. Sudah membuat schedule gitu ngajak ini. Nah, konteks pertanyaan terkait kedalaman itu, maka inilah kedalaman yang saya cari. Saya diajak lagi untuk eling kepada Tuhan. Padahal di Jakarta pun juga saya eling. Sering ketemu Miko di Rawamangun, di Pura ada kegiatan umat, ya, di Cijantung, di mana-mana pasti ketemu Mas Miko itu kan. Itu juga kita juga eling, tapi beda spiritnya. Beda nilai spiritnya, Mas Miko. Beda. Yang saya rasakan pribadi. Mudah-mudahan umat yang lain tidak sama seperti saya. Mudah-mudahan. Yang saya rasakan bukan berarti mendowngrade, ya. Bukan berarti meminimalisasi nilai spirit itu. Tetapi gimana ya, orang baru turun dari pesawat saja getaran itu sudah beda. Turun dari pesawat ini, kita pulang dari Jakarta, naik pesawat kan, begitu turun landing kan, kaki menginjakan Ibu Perti, langsung itu kayak magnet itu. Body kita itu kayak dapat getaran. Nah, inilah kedalaman ini yang saya dapatkan gitu. Kedalaman yang saya dapatkan di sini bahwa saudara-saudara di Bali ternyata lebih jauh elingnya daripada saya. Eling kepada Tuhan maksudnya. Lebih dalam dia menghayati Tuhan daripada saya. Ini. Kenapa bisa demikian? Orang Hindu di Bali dia tidak cerdas di dalam menggunakan ini wiwekanya untuk beragama. Tetapi dia cerdas melakukan agama dengan laku, dengan perbuatan. Contoh, tiap hari kan umat Hindu melakukan persembahan sesa, pengorbanan, budayanya, ritual, mengaturkan canang sari, habis memasak mengaturkan. Tiada lepas itu dilakukan oleh umat kita. Makanya orang berseloroh, orang baru datang ke Bali. Teman saya ini ada di kantor nih, Pak Wayan, saya baru pulang dari Bali. Kenapa, Mas? Waduh, saya pengen ke sana lagi. Kenapa mau pengen? Beda. Saya lebih adem, lebih sejuk. Dia tidak bisa menjelaskan bedanya apa. Saya mendapatkan kedamaian, ketenangan.
Nah, Iya. ketika ketenangan ini kita dapatkan, bukankah Tuhan sudah hadir di dalam komunitas itu? Energi spirit itulah yang itu kita dapatkan. Karena sejatinya kita mendapat ketenangan itu, energi-energi suci mengalir di dalam ruang itu. Nah, Pak Mandara, mungkin yang dimaksud oleh beliau di sisi lain pembahasannya yang tadi adalah korban itu mungkin korban kebaikan umat Hindu yang ada di Bali sehingga pariwisata di Bali itu rame. Kalau penjelasan Pak Mandara seperti itu kan gitu. Lah, kalau memang itu betul, dan ini jawabannya. Korban daripada membludaknya orang pariwisata datang ke Bali, ya karena apa yang dilakukan oleh umat Hindu kita di Bali, ya ini energi itu tadi. Berarti ada benarnya. Ya benar, itu nanti sang waktu yang akan menentukan ya. Nah, Pak, menarik lagi adalah pertanyaan yang selanjutnya, walaupun ini sudah dikode sama kru juga udah panas mendengarkan apa namanya, ini lumayan ngeri sekali gitu. Ngeri sekali. Nah, karena berbicara spiritual sama misteri tadi tentang Bali, ini yang mungkin pertanyaan terakhir di episode ini. Tentu saja jangan lupa untuk komen dan pertanyakan kepada tokoh Hindu kita ini apa yang akan dijawab atau apa yang ingin ditanyakan seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir. Dari sisi spiritual Bali, sisi spiritual Bali, ini dari segi sejarah, mungkin ada cerita tentang cerita-cerita apa namanya yang ada di Hindu, mungkin Ramayana atau Mahabharata. Sisi spiritual yang bisa dicuplik itu apa, Pak? Oke. Kita mau mengkaji terkait konteks sisi spiritualnya. Sebelum saya menjawab itu, memberikan ulasan saya coba akan mengcounter kembali terkait dengan penemuan sebulan yang lalu. Apa itu, Pak? Club Med Paris sebulan yang lalu. Club Med Paris menyatakan bahwa tujuan pariwisata yang paling membahagiakan di dunia adalah satu-satunya Pulau Dewata. Club Med Paris. Siapa yang nggak ngerti Club Med Paris? Kelompok punya usaha yang wisata dunia. Ya kan? Nah, ketika kita berbicara konteks itu, apa nilai-nilai spiritnya ya? Kalau konteks terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Kalau saya mau relevasikan terkait dengan Itihasa, Mahapurana, dan juga Mahabharata, bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang ribuan tahun. Kalau berbicara Mahabharata 5.000 tahun yang lalu, ya. Kalau Itihasa lagi lebih daripada itu, ya. Karena kita berbicara konteks catur yoga, itu kan Tretya, Satya, Tretya, Dwapara, Kali Yuga. Kita masuk dalam Kali Yuga, kan begitu ya. Nah, konteks yang sekarang kita dapatkan di dalam zaman Kali Yuga, nilai spiritnya akan mengalami kemerosotan moral. Konteks zaman Kali Yuga. Ini sastra yang mengatakan, ya. Sastra Weda yang mengatakan seperti itu, maka apa yang terbaik harus kita bisa lakukan konteks nilai spirit itu. Maka kembali lagi zamannya pernyataan saya di awal, yaitu spirit itu tadi. Spirit Mahabharata, perang habis-habisan di mana antara saudara, ya kan, ketidaksepahaman merebut kerajaan gitu ya. Konteksnya bermacam-macam konteks dinyatakan oleh orang, tetapi saya melihat bahwa konteks ini adalah konteks adharma dan dharma. Kebenaran melawan ketidakbenaran. Nah, ketika kita berbicara konteks zaman Kali Yuga terkait nilai spirit, maka sebagai umat Hindu harus selalu eling dan waspada. Kelemahan orang di zaman Kali Yuga ada di titik lemah yang bernama lemahnya siapapun yang akan luluh dengan nilai itu. RP. Kalau Pak Ketua Parisada Pak Wisnu jangan dibalik RP jadi PR. PR kan kalau RP reward and punish gitu kan. Jangan dibalik-balik gitu. Makanya dunia sekarang ini balik-balik. Spirit tadi saya sangat setuju. Mengadopsi nilai-nilai spirit terkait dengan Itihasa dan Purana sangat penting zaman sekarang. Kuatkan itu. Saya pun sangat senang sekali, tidak pernah bosan menonton Ramayana. Ya, yang ada di YouTube, ya kan?
kontek-kontek yang dipotong-potong oleh orang, saya sangat senang sekali. Ya seperti Mas Miko lah, pintar sekali itu mengedit-edit dikit-dikit gitu ya. Jagonya itu karena dia sekolahnya sekolah itu, komunikasi di SETA itu. Nah oleh karena itu, nilai spirit lagi bahwa konteks Itiasa dan Mahapurana zaman sekarang yang harus kita adopsi dan kita kaitkan dengan apa yang menjadi pariwisata itu, maka sekarang kita sudah mulai mengalami pertumbuhan. Geliat kehidupan masyarakat di Bali sudah mulai ada titik ini tidak terlepas dari kebijakan seorang presiden yang kita tidak tahu kan. Orang-orang luar semua bekerja keras untuk membangun Bali. Nah kita di dalam sendiri harus diporak-porandakan oleh semacam statement yang tidak menyehatkan. Oleh konteks dari itu, maka kita sebagai umat Hindu, kayak Mas Miko ini masih muda, sudah bijak gitu ya, ajak teman-teman yang lain, diskusilah. Ketika ini menjadi sebuah kebijakan yang baik, sampaikanlah dengan media ini toh. Melalui media. Melalui media yang sudah dimiliki. Salurannya sudah benar. Jangan di warung kopi. Akan beda hasilnya. Tidak akan terakses. Tidak akan. Jadi kembali lagi nilai-nilai Mahabharata Itiasa Purana itu di zaman Kali Yuga ini yang akan menjadikan kita kuat di dalam menghadapi tantangan zaman yang dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia tidak menentu. Tidak menentu ini ke depan. Krisis masih panjang. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi sebagai umat Hindu, sebagai pribadi umat Hindu? Mau tidak kembali kuatkan energi spirit dong. Caranya bagaimana? Miko yang sudah dapat pelajarannya itulah. Caranya sangat sederhana kan. Apa Pak caranya? Ini mahal harganya. Caranya apa nih Pak? Ya kalau saya sederhana. Apa Pak? Sangat sederhana sekali. Saya begitu bangun pagi, saya hanya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bahasa Bali bahasa Indonesia atau bahasa Kawi, bahasa Sanskerta, terlepas apa yang saya hafal. Kalau bahasa Indonesia gimana? Bahasa Indonesia, ya Tuhan, terima kasih atas karuniamu, hamba sudah bisa bangun dengan kondisi sehat, yang akan bisa saya melanjutkan pekerjaan untuk pengabdian saya. Sederhana kan? Tapi tidak sesederhana itu yang kita harus lakukan. Di dalam melakukan konsep yang kita sudah ucapkan, harus ada komitmen. Dalam melakukan komitmen itu ada benturan-benturan yang sengaja dihadirkan oleh Tuhan. Agar kita menjadi lebih bijak. Pemirsa Hindu Channel ini, aduh nggak kerasa. Ternyata waktu mendengarkan kita terkait dengan topik kita hari ini. Jangan panas pemirsa Hindu Channel karena ini diskusi kita bisa dilihat isi pembahasannya. Kita harus eling menjadi umat sedharma, harus jangan lupa bertanya kepada guru, kepada orang-orang suci, kepada pedanda. Jangan sampai apa yang kita terima ini langsung kita sampaikan tanpa mendasari dasar-dasar konsep Hindu seperti itu. Nah, terima kasih Pak Wayan Kantun, Bapak Iwayan Kantun Mandara sudah bersedia hadir, walaupun ada banyak kegiatan-kegiatan, mungkin bertugas sebagai abdi negara, juga mungkin tugas sebagai PHDI, memberikan arahan konseling kepada generasi Hindu. Nah, generasi Hindu mungkin kita akan bahas ke depan terkait dengan generasi Hindu. Karena topik kita udah lumayan berapa menit ini, Kru? 40 menit. Tapi nanti ya semoga dipotong nggak sampai 40 menit. Oh gitu ya? Waduh, sayang sekali. Sayang sekali. Nah, terima kasih pemirsa Hindu Channel sudah menyaksikan. Jangan lupa selalu dukung Hindu Channel dan bertanya apa yang ingin ditanyakan terkait dengan narasumber kita pada hari ini melalui Hindu Channel. DM bisa, komen bisa, atau meminta nomor WhatsApp bisa, akan kami kirim. Like, komen, dan subscribe. Kami tutup dengan Parama Santi bersama dengan Dr. Iwayan Kantun Mandara. Om Santi, 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 Om. Matur suksema. Matur suksema, Pak. Ya, Mas Miko.